Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang semua informasi yang berkenaan dengan game itu sendiri pada Nintendo Switch Custom Firmware. Oke, di video kali ini kita akan bahas apa aja, saya udah siapkan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jenis game itu sendiri ya. Maksud game di sini bukan genre game tertentu ya, tapi maksudnya lebih ke arah file extension game yang di Nintendo Switch itu ada apa aja. Terus nanti kalau file extension ini atau game ini diinstal di Nintendo Switch, bakal seperti apa sih skenario-nya dan segala macam. Oke. Terus saya juga akan jelasin apa itu Super XCI dan kenapa Super XCI ini sudah tidak relevan lagi ya. Terus saya juga ajarin teman-teman gimana caranya supaya bisa tahu minimal firmware requirements ya, atau misalnya game tertentu itu butuh firmware berapa ya. Soalnya tiap game itu ada butuh minimal firmware teman-teman. Jadi misalnya kalau firmware-nya terlalu rendah, game itu biasanya tidak mau diinstal. Jadi misalnya game A butuh firmware berapa minimal, terus nanti game B butuh firmware berapa dan segala macamnya ya. Terus saya juga akan singgung sedikit tentang title ID sama region gamenya ya. Terus nanti kita juga akan coba praktek ya. Nanti kita install gamenya, terus real life scenario ini lebih ke arah misalnya kita akan simulasi kira-kira kesalahan yang paling banyak saya temui ya, kalau misalnya ada yang pemain baru atau yang masih awam itu install game, kesalahan-kesalahannya seperti apa, nanti kita akan coba simulasi, terus nanti gimana bisa tackle itu masalahnya ya. Terus saya akan juga share tips dan lain-lainnya. Oke? Nah, kita masuk ke topik yang pertama teman-teman, yaitu jenis file extension game Switch ya. Jadi kalau di Switch Custom Firmware ya, yang populer ada ini teman-teman ya, ada 5 ini. Yang pertama Nintendo Submission Package alias NSP. Ini teman-teman bakal sering lihat ya. Jadi kalau NSP ini adalah format extensionnya kalau teman-teman download game di eShop. Misalnya teman-teman beli game di eShop, terus nanti kan download gitu. Nah, kalau misalnya file game ini kita dumping ya, kita convert jadi installer, file ini akan jadi NSP teman-teman. Jadi kalau misalnya NSP ini kita bilangnya format yang ini ya, dari eShop gitu. Terus berikutnya ada XCI. XCI ini singkatan dari X Card Image ya, benar NX ya, NX Card Image ya. NX ini kalau teman-teman belum tahu, trivia-nya itu adalah code name waktu Nintendo Switch ini dibuat ya. Jadi waktu masih dalam pengembangan Nintendo Switch ini code name-nya itu NX ya, terus diterusin sama mereka jadi NX Card Image ya. Ini artinya formatnya game yang tersimpan di game cartridge Nintendo teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli game yang fisik ya, XCI ini format game yang di kartis itu. Jadi ini fungsinya sebenarnya ke arah read file only ya teman-teman. Jadi kalau NSP ini kan diinstalkan ke Nintendo Switch ya, di download, diinstal. Tapi kalau XCI ini mainly itu dibaca aja teman-teman. Jadi kayak apa ya misalnya jadi kan dia tidak harus diinstal. Jadi kayak kartis kan dimasukkan terus dicabut gitu, dimasukkan dicabut gitu. Jadi ini yang ini read file, yang ini harus diinstal. Oke, berikutnya kalau misalnya teman-teman di homebrew ya, Switch Custom Firmware, biasanya bakal ketemu namanya NSZ atau XCZ. Oke, NSZ ini sebenarnya hasil kompresannya NSP. Jadi kalau misalnya di komputer teman-teman pernah tahu kalau misalnya kayak ada .zip ya, terus 7Z atau RAR ya, WinRAR. Nah, itu sebenarnya sama aja. Jadi file NSP ini dikompres jadi NSZ supaya size-nya lebih kecil ya. Misalnya kalau teman-teman suka simpan store game ya, misalnya di hard disk atau di komputer ya. Biasanya kan misalnya kalau size game-nya NSP misalnya 10 GB dan segala macam, kan lumayan bisa hemat ya kalau misalnya jadi kurangi berapa size-nya gitu kan, bisa muat lebih banyak. Nah, kalau XCZ ini sama aja tapi hasil kompresannya XCI teman-teman. Jadi kalau misalnya NSP itu dikompres jadi NSZ, kalau XCI dikompres jadi XCZ ya. Namanya ini dikecilin aja size-nya, tapi sama aja fungsinya sama yang atas nih. Oke, berikutnya yaitu Super XCI. Jadi Super XCI ini adalah file XCI yang lebih dari satu file game. Jadi maksudnya biasanya kalau XCI ini kan file base gamenya ya. Jadi kayak
file base gamenya, terus update-nya kan terpisah sendiri. Nah, Super XCI ini sudah dikompil teman-teman, sudah di mix ya, diracik jadi satu, ada software-nya. Jadi XCI ini kalau di read, dia langsung base, langsung misalnya update-nya, atau DLC, atau nggak harus tiga-tiga, misalnya base sama update aja, atau base sama DLC aja, bisa, atau update sama DLC-nya aja juga bisa. Jadi tergantung nge-mixing gimana. Nah, file ini lumrah teman-teman dulu waktu pemakai yang CW SXOS ya, sekarang kan udah nggak dipakai. Nah, ini file extensionnya yang ini ya. Terus kita berikutnya bahas dulu ya, yang kalau misalnya teman-teman install game itu seperti apa. Oke, jadi file extension ini teman-teman, yang tadi saya udah jelasin, misalnya NSP, XCI, NSZ, XZ, ini kan kalau sekarang ini kan yang aktif yang Atmosphere ya teman-teman. Ya, kalau di Atmosphere, gamenya itu harus diinstal. Tidak bisa di read only gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya file ini diinstal, itu semuanya sebenarnya jadinya NSP teman-teman ya. Seperti teman-teman download di shop. Jadi sekali lagi kalau Atmosphere ini quote and quote bahasa saya mensimulasikan, emulating seperti kita itu download all game itu digital only, seperti dari eShop. Jadi kalau misalnya teman-teman download XCI, mau download NSZ, XYZ, terserah, bebas. Semua itu kan kalau di Atmosphere harus diinstal. Nah, kalau sudah diinstal, semua yang masuk di Nintendo Switch-nya itu sebenarnya formatnya jadi NSP, teman-teman. Jadi ini biasanya sering dapat pertanyaan, Bang, saya harus download yang mana ya? Yang NSP kah, XYZ lah? Yang NSZ itu sebenarnya semua sama saja, tapi kalau habis itu diinstalkan jadi NSP. Jadi sebenarnya ini terserah. Nah, oke. Terus misalnya saya sisipkan di sini ya. Jadi gambarin teman-teman sebenarnya gini. Kalau misalnya di Nintendo Switch, misalnya teman-teman main digital only ya, full digital, semua itu kan game diinstal. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya yang main OEV ya, biasanya kan beli cartridge, terus cartridge-nya kan dimasukkan ke Switch ya. Terus biasanya ada update, terus misalnya teman-teman beli DLC. Nah, ini sebenarnya yang terjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi cartridge ini kan kita asumsikan biasanya mostly kan terdiri dari file base game ya, yang mentahannya. Jadi kerilisan pertamanya base game. Nah, biasanya dia masukin file gamenya itu di cartridge, terus misalnya dia ada update, dia push nih ke digital ya. Nah, semua yang file base gamenya itu di XCI itu read only. Jadi kalau misalnya dia teman-teman ada update, harus download update gitu ya. Terus misalnya teman-teman beli DLC, sebenarnya update sama DLC-nya itu, let's say aja bilang kalau update itu di-push dari eShop. Jadi update sama DLC itu pasti bentuknya NSP teman-teman. Jadi ini diinstal di device. Jadi begitu teman-teman cabut cartridge-nya gitu, yang tersisa di mesinnya itu cuma update sama DLC-nya. Jadi next time teman-teman main, dia butuh cartridge-nya gitu. Biasanya kan pernah tahu ya, misalnya kalau teman-teman misalnya saya main Mario Kart gitu ya. Mario Kart, saya masukin cartridge-nya, habis itu dia minta download update gitu, download. Terus teman-teman misalnya beli DLC gitu. Nah, habis itu teman-teman cabut cartridge-nya, terus teman-teman mau coba main, dia bilang nggak bisa, soalnya minta cartridge-nya dimasukin. Nah, itu kenapa nggak bisa? Soalnya base game-nya nggak ada. Nah, base game-nya nggak ada, dia minta dimasukin dulu, gitu. Jadi ini kalau misalnya main di OEV ya, atau misalnya teman-teman main pakai cartridge seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman base game-nya juga diinstal, langsung jadinya seperti ini. Oke? Nah, ini kita ke topik berikutnya, yaitu tentang Super XCI. Ya, jadi sebenarnya Super XCI itu apa sih teman-teman gitu ya. Jadi istilah ini tuh populer banget. Jadi saya udah jelasin tadi ya, Super XCI itu kan sebenarnya di-compiled mainly, khususnya utamanya dipakai untuk yang SXOS teman-teman ya. Jadi Super XCI ini sebenarnya ada dua jenis teman-teman ya. Jadi ada yang di-compiled saja, jadi maksudnya di-compiled ini dijadikan satu saja. Ya, jadi dia cuman gabungin kayak base game, update DLC. Terus yang kedua, dia ada sambil di-compile, sambil di-patch juga teman-teman. Di-patch ini maksudnya apa sih? Jadi di-patch ini kita bilang lebih gampangnya itu supaya membypass minimal syarat firmware tertentu. Misalnya gini, SXOS itu misalnya waktu itu kita bilang maksimal firmware 8 gitu ya misalnya. Terus gamenya ini sebenarnya minimal firmware-nya bisa dimainkan di firmware 10 gitu misalnya ya. Waktu itu Super XCI ini sambil di-patch, sambil diracik jadi satu, itu juga bisa dibikin patch supaya meskipun firmware minimalnya itu 10, tetap bisa dimainkan di firmware yang 8 ini, gitu teman-teman. Jadi Super XCI ini jadi ada dua ya, jadi ada yang compiled sama yang patch gitu. Biasanya nanti kalau misalnya teman-teman cari di luar gitu, atau misalnya ada
misalnya notice ini game ini cuma dikompil aja, atau game ini dikompil dan di-patch juga gitu. Di-patch maksudnya biar bypass firmware-nya ya, supaya tetap bisa di-read di SXOS-nya. Ya, ini untuk apa? Bypass minimum requirement. Nah, kenapa mainly utamanya untuk SXOS? Karena cuman SXOS aja yang bisa main game file XCI tanpa install. Jadi sebenarnya kalau SXOS ini punya kemampuan seperti emulating main pakai kartridge, teman-teman. Jadi kan XCI tadi ini kan tidak diinstal ya. Jadi cuman dibaca saja. Nah, makanya kenapa dibuat Super XCI ini. Jadi biar nggak install update-nya di Nintendo Switch. Jadi biasanya teman-teman yang kayak gini tuh ada simpan gamenya itu banyak di hard disk gitu ya. Hard disknya itu yang baru dikoneksikan ke Switch. Jadi dia malah hemat space teman-teman di Switch-nya. Jadi pakai size SD card-nya nggak usah besar-besar, mungkin cuma 128, mungkin bahkan cuma 64 GB. Gamenya itu semuanya disimpan di hard disk, di read only aja gitu. Teman-teman mungkin kalau punya Nintendo DS gitu atau segala macam, ada pakai namanya R4 ya, cartridge gitu, untuk super card gitu, kurang lebih sama. Ya, untuk hemat SSD ya, hemat SD card dan tidak install file XCI, disimpan di hard disk saja. Ini kenapa ada Super XCI. Nah, topik berikutnya, kenapa saya bilang Super XCI ini sudah tidak relevan lagi di sekarang ini ya. Per video ini buat kan 2022, cuman ada custom firmware yang aktif tuh Atmosphere ya. Karena itu tadi, karena ada dua teman-teman, jadi tidak bisa bedakan teman-teman kalau misalnya cari di luaran sana, tidak bisa bedakan compiled only sama compiled yang patch. Ya, ini sebenarnya dari awal jadi masalah ini sebenarnya kenapa sih gitu. Nah, karena ini pemakaiannya untuk dikhususkan untuk SXOS, dan kita ini kalau di Atmosphere kan gamenya harus diinstalkan. Nah, ini ada apa ya? Saya bilang ada potensi game ini quote unquote jadi error waktu diinstalkan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mungkin di teman-teman cari di Google atau segala macam, ada listnya misalnya ini sudah di patch, ini sudah di patch supaya bisa bypass firmware, syukur. Tapi kalau misalnya tidak ada informasinya teman-teman, kita bedakan dua jenis file ini seperti apa gitu kan, tidak ada apa ya, jadi ya gambling lah jatuhnya gitu. Nah terus yaitu tadi yang kedua, Atmosphere itu nggak bisa read file only seperti SXOS teman, harus diinstal. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya teman-teman cari file game Super XCI ini, saya rasa udah nggak relevan ya. Terus firmware requirements ini, minimal firmware itu sudah nggak jadi masalah. Kalau dulu teman-teman, jadi misalnya SXOS itu kan mentoknya itu di firmware 11 teman-teman. Ya, kan sekarang kan firmware per video ini dibuat sudah 15 ya. Mungkin nanti ada 16, 17, 18 segala macam, biasanya harapannya kan ada update-nya. Tapi kalau SXOS ini sudah terlalu tertinggal jauh lah teman-teman. Jadi sudah nggak jadi masalah lagi. Jadi downloadnya file yang biasa aja. Oke, ini saya udah singgung sebelumnya. Jadi ada kemungkinan error atau korup waktu diinstal karena ini mainly pakai di ini ya, di SXOS ya. Terus kan nanti juga itu kan filenya jadi gabungan 3 file biasanya jadi satu ya. Nah, file XCI juga ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman download yang file XCI biasa, itu sebenarnya juga bisa diinstal gitu. Jadi ya ngapain kita download yang Super XCI jadi satu, bagus kita downloadnya satu-satu gitu teman-teman. Lagian misalnya kalau ada DLC, terutama update dan DLC ya, DLC ada yang baru, mungkin ada update-nya, apalagi update file gamenya ada yang baru, teman-teman kesulitan nih kalau misalnya harus di-patch. Kalau misalnya teman-teman download 3 file, misalnya download XCI sendiri, update sendiri, DLC sendiri, nanti update-nya misalnya ada yang baru, teman-teman cuma butuh ganti update-nya aja, base-nya biarin gitu. Oke? Nah, setelah ini kita balik ke komputer ya, nanti kita simulasi nanti cara baca, biasanya cara baca dan ngambil informasi di website seperti apa, terus nanti kita coba kita install simulasi di Nintendo Switch seperti apa, oke? Oke teman-teman, sekarang kita udah pindah ke komputer. Nah, nanti di sini saya pakai website aja ya untuk nyari tahu berbagai macam informasi soal gamenya, termasuk misalnya kayak firmware minimal yang dibutuhkan untuk tiap game, title ID, region, oke? Nah, ini saya udah siapin websitenya. Nah, kalau misalnya teman-teman cari ya, ini saya ada beberapa kayak halaman ini website gitu. Nah, jadi yang pertama untuk ini ya, firmware minimal yang dibutuhkan untuk game ya gitu. Jadi soalnya ada macam-macam, saya contoh aja misalnya kayak ada Zelda gitu ya. Ini ada macam-macam, misalnya namanya Zelda, release year segala macam ya. Kalau ini dipakai dikasih tahu yang standar-standar ya, terus ada bahasanya apa, record firmware dan segala macam. Nah, ini kalau game version itu ini ya yang maksudnya yang nongol di
kalau diinstal terus nanti kan ada software version, nah ini keluarnya yang ini teman-teman. Nah untuk game version itu saya misalnya yang minimal kayak gini. Nah ya ini misalnya game lama ya kan, Splatoon 2 gitu misalnya. Nah waktu rilis ini kan dia termasuk lama ya, tahun berapa ini? Oh itu 2017 tuh. Nah waktu rilis jadi base-nya itu minimal firmware 3. Base ini maksudnya yang versi 0 ya teman-teman dia. Tapi sekarang kalau ada update barunya itu minimal butuh firmware 15 gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman mau main game ini ya misalnya, ya kalau misalnya mau main pakai update yang terbaru, update-nya itu minimal sudah firmware 15 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ya untuk beberapa alasan misalnya mau main cuma versi 0-nya aja, jadi cukup pakai firmware 3 gitu misalnya. Tapi ini kan udah lama sekali ya gitu maksudnya. Jadi misalnya terus pakai misalnya ini Splatoon yang 3 ya gitu misalnya, itu keluar 2022 misalnya. Nah ini game versionnya sekarang 2 gitu, ada formatnya NSPXC segala macam. Nah ini required firmware-nya misalnya, ini base-nya aja, misalnya teman-teman mungkin punya cartridge-nya, ya cartridge-nya itu ya ini minimal butuh firmware 14-12. Jadi misalnya kalau teman-teman kayak di yang ini ya, yang original firmware, kalau misalnya teman-teman pakai yang beli cartridge misalnya, teman-teman masukin cartridge, mungkin misalnya firmware-nya masih versi 12 gitu misalnya. Jadi begitu teman-teman mau main gamenya, dia akan paksa teman-teman untuk update firmware-nya dulu. Nah itu kayak gitu. Nah ini misalnya teman-teman misalnya firmware-nya 14-12 gitu ya, terus nanti ada update baru ya, biasanya kan ada minta update baru online gitu. Nah, update-nya ini begitu dimainkan dia juga minta ini update-nya yang terbaru. Jadi ini update terbaru minta firmware yang 15.01 gitu. Jadi biasanya saya gampangannya pakai website ini sih teman-teman, kayak cari informasi atau apa segala macam, kayak biasa ada required firmware ini ya, maksudnya kayak firmware yang dibutuhkan. Nah, gitu. Misalnya saya pakai game yang lain misalnya kayak gini. Nah, ini game versionnya ya segala macam. Nah, misalnya required firmware gitu, misalnya base gitu, misalnya teman-teman punya cartridge-nya, berarti firmware minimalnya ya firmware 10 gitu. Tapi kan dia ada update game ya, update game kalau ada yang baru-baru segala macam, ya dia butuh update game minimal ya, update yang 13.21 gitu ya. Sama kayak misalnya kayak ini Sonic misalnya, base misalnya. Base dumpet ini jangan bingung teman-teman, ya dumpet ini maksudnya ditarik dari format XCI ya, di dump. Saya udah bahas itu ada di video lain, nanti saya taruh di deskripsi. Nah ini kalau misalnya teman-teman download atau beli gamenya dari eShop ya, minimal dia minta yang 14.12 gitu, update-nya 14.12 gitu. Jadi ini udah kebijakan masing-masing game ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya game Splatoon ya dia minta 15.01 ya 15.01 kalau teman-teman mau main ini gitu. Jadi ya tergantung ya, disesuaikan aja gitu mas. Tapi kan kalau misalnya ada update yang baru ya misalnya, yang penting kan file atmosfernya mendukung sama file firmware-nya, saya rasa sih nggak ada masalah gitu ya. Terus misalnya kayak ini Witcher gitu misalnya. Minimal gini, record firmware misalnya 10-20 gitu, Atmos atau SXOS. SXOS ini ada soalnya kan maksimal di firmware 11 ya, jadi saya rasa kalau mau main The Witcher masih bisa kayak ini gitu. Tapi kalau ada game yang atas-atas yang baru-baru ini kan udah nggak ada nih, tuh dicoret nih, udah nggak ada lah di atas 15 nih ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kalau teman-teman mau cari minimal firmware di sini dan selalu cek ya teman-teman ya. Maksudnya kayak kadang-kadang kan ada update baru misalnya, ada yang 15.00 gitu pakainya, terus ada yang kayak gini misalnya mau main Splatoon rupanya 15.01 kayak gitu, jadi bisa dicek lagi ya. Nah terus berikutnya title ID teman-teman ya, misalnya title ID itu saya pakai contoh yang di sini aja misalnya title ID. Nah ini jadi kalau misalnya teman-teman ke bawah dan segala macam ya, ini ada ID nih, ini namanya title ID teman-teman. Ya, ini cara bacanya, title ID. Biasanya kalau ada tulisan kayak gini itu untuk region Europe misalnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman, let's say mungkin tinggalnya di Inggris atau di mana Prancis, benua Eropa gitu ya. Jadi, misalnya teman-teman beli kartis atau segala macam, ID-nya yang ini teman-teman. Nah, ini untuk distribusi negara Eropa. Terus, yang ini biasanya bahasa yang ada ya, bahasa yang kalau misalnya teman-teman pakai versi yang ini, bahasa yang termasuk di dalam distribusi game ini apa aja ini. Jadi UK ini maksudnya yang Inggris, ada Prancis, ini mungkin Denmark, Spanish, ya segala macam Itali gitu ya. Terus ini beda, jadi sama game bisa beda title ID teman-teman. Jadi ini penting banget ya. Jadi misalnya ini ID-nya sekian gitu. Ini untuk distribusi negara Amerika sama Asia gitu. Jadi bahasanya aja udah beda nih teman-teman. Nah gitu. Jadi ini untuk US, ada yang Spanish, ada yang French gitu kan ada French gitu misalnya. Terus yang ini misalnya untuk kode untuk Jepang bahasanya apa gitu. Jadi make sure ya teman-teman, ini ID-nya beda loh. Nah, ini misalnya A 0-nya 4 kali, ini beda ini. Nah, ini udah C 09 kali ya. Terus misalnya teman-teman kita cek game lain misalnya. Nah, itu
Jadi bacanya di sini teman-teman, ID gitu. Ini ID-nya sekian, terus ini biasanya untuk distribusi untuk yang Amerika gitu ya. Ini Amerika bahasanya termasuk di dalamnya itu ini gitu. Jadi kalau Jepang yang ini ya. Jadi ini sebenarnya gimana ya teman-teman? Kalau misalnya kayak di game gitu kan, kalau saya bilang bahasa manusianya ya, kita kan taunya kan judul ya, judul dan region. Tapi kalau mesin Switch ini dia nggak ngerti judul itu teman-teman. Judul kayak ini game friend Mineral Town gitu misalnya, game A, game B, nggak tahu. Dia taunya itu bacanya dari ID ini gitu. Jadi kayak ya kalau kita punya kartu identitas lah, NIK segala macam ya itu ininya. Jadi dia tidak peduli gamenya apa, yang penting dia bacanya ini ya. Tuh misalnya kayak Sonic dia punya yang apa gitu misalnya. Tuh, oh ini untuk distribusi Amerika, Europe gitu misalnya, ini bahasanya ini sekian gitu. Untuk yang Jepang beda sendiri gitu ya. Nah ini make sure teman-teman baca, soalnya kayak misalnya saya pakai ini ya contoh yang The Witcher ini. Kenapa? Soalnya ini kan ada 2 versi ya gitu misalnya. 2 versi, ada yang complete edition gitu. Complete edition sama yang tidak ya, yang kan kalau nggak salah game ini kan rilis 2 kali gitu. Jadi kayak make sure aja kayak mau yang complete edition atau enggak, itu dia taunya bacanya dari ID ini gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya kayak ini, misalnya ID-nya sekian ya, ini yang 24000 gitu untuk region Amerika, Europe, Asia. Terus lihat dari size-nya udah ketahuan ini. Misalnya kayak oh ini base-nya filenya ukuran segini ya, nanti ada language-nya segala macam. Nah terus begitu udah yang kayak complete gitu udah beda teman-teman. Oh misalnya untuk Japan, ini base-nya aja udah size-nya udah beda ya kan tuh. Nih size-nya udah beda. Nah yang ini untuk Amerika misalnya kan ya. Loh, ini sama-sama Amerikanya tapi kok beda yang sama di atas. Berarti ini kan 2 file yang berbeda, ini ID-nya beda, misalnya 2924. Nah, ini yang agak bawah mana tadi ya. Nah, ini kan E9CA udah beda, teman-teman. Nah, ini cara baca regionnya teman-teman. Nah, ini make sure ya, soalnya ini pengaruh misalnya teman-teman nanti mau pakai cheat ya. Misalnya kalau mau pakai integrasi cheat atau misalnya ada modif game dan segala macam. Modif game ini pengaruh sama ID-nya teman-teman. Kalau ID-nya ini nggak cocok, biasanya dia most likely kayaknya kemungkinan besar nggak bisa ini ya, nggak bisa works, nggak bisa bekerja gitu. Jadi make sure misalnya kalau mau cari game yang mana gitu misalnya, ya disesuaikan aja, terus mungkin nanti dicocokkan, mungkin kalau ada mau pakai mod, mau pakai cheat segala macam, ini yang penting ya, ID-nya ini sama bahasanya biasanya dari apa bisa teman-teman baca di sini. Harusnya langsung ketahuan lah dari atas tuh informasinya kan ada ya. Nah terus misalnya saya balik ke sini. Nah misalnya ini teman-teman, nah ini kan bingung ya misalnya dan segala macam ada. Ini maksud saya yang terutama game-game lama ini Super XCI. Make sure ya. Jadi ini kayak misalnya base ditambah, terus versinya ada, terus tambah DLC-nya ada. Nah ini formatnya XCI, filenya beda. Sama-sama XCI ada nggak ya? Misalnya file XCI misalnya, nggak ada mungkin ya. Mungkin di sini ada, yang game-game lama biasanya. Oh ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kayak di gabungan ini, maksudnya teman-teman ya, make sure ini file XCI saya sarankan sih bisa download aja teman-teman ya. Jadi misalnya soalnya kenapa kan tidak harus misalnya teman-teman nggak mau pakai DLC gitu maksudnya. Kan cuman bisa yang ini aja gitu misalnya kan. Nah misalnya kayak BS sama update segala macam cuman bisa, jadi saya rasa lebih fleksibel ya gitu maksudnya. Nah kayak gitu baca teman-teman. Jadi kalau misalnya yang atas ini kan beda ya, jadi informasinya tuh udah banyak lah segala macam dari sini ya. Ini yang kayak gini ini nggak usah diambil, saya rasa udah nggak relevan lagi. Ini kayak udah dia bilang ya, yang ini update kan, kalau udah 15.01 udah nggak bisa pakai. Jadi kalau sudah tidak bisa pakai ya saya rasa percuma ya, maksudnya kayak nggak usah pakai base lagian juga kan, nanti kalau ada update baru teman-teman harus compile lagi satu baru ya kan. Kalau misalnya ada yang kayak gini misalnya ya, game kayak gini, terus tiba-tiba besok ada update baru deh gitu teman-teman. Nah teman-teman kan nggak bisa main ini gitu, teman-teman harus bikin lagi, harus compile ini. Jadi saya rasa nggak praktis kalau satu-satu aja kan. Misalnya cuman ini ada yang ganti, ini bisa dihapus, atau mungkin kalau DLC-nya yang ada yang banyak ya, kayak misalnya kayak mungkin 10 ke atas gini, ada DLC yang nggak mau dipakai, kan nggak harus dihapus semua, jadi bisa diinstal dihapus cuma 1 atau cuma 2, atau diinstal ulang cuma 1 atau 2 lagi gitu teman-teman. Oke. Nah ini informasinya ya soal title ID, terus minimal firmware yang dibutuhkan ya untuk gamenya supaya bisa jalan. Terus tadi informasi bahasa sama region juga saya rasa udah cukup. Kita balik lagi ke ini switch-nya nanti untuk real case ya, maksudnya kayak misalnya apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman downloadnya beda tempat atau segala macam, beda region, apa yang terjadi di switch-nya. Oke?
Oke teman-teman, ini kita udah balik lagi ke Nintendo Switch-nya. Ini saya sudah siapkan skenario khusus. Nah, kita akan coba ini eksperimen kalau sengaja kita installnya yang aneh-aneh, terus misalnya kita nggak sengaja melakukan kesalahan, tampilannya seperti apa di Switch ya. Nah, ini kan normalnya kan kalau misalnya kita install game, ya kan satu region ya, filenya satu region itu. Misalnya teman-teman ambil dapat yang region US gitu misalnya. Jadi kayak dari file base-nya, file update-nya, file apa DLC-nya dan segala macam kan yang sesuai ya, yang satu file, satu region, satu title ID. Nah, ini saya udah siapin file base game-nya yang ini ya, region US gitu. Nah, biasanya itu kan orang-orang kan suka salah ya, misalnya kayak dia dapat file base game-nya yang region US gitu, terus tapi nanti file update atau file DLC-nya region lain gitu. Terus jadi bakal kelihatan seperti apa sih kalau misalnya kita install yang beda gitu ya. Ini saya udah siapin. Ini kan file base game ya, file base game ya, file base game yang US. Nah, ini saya udah coba siapin. Kalau misalnya misalnya saya mau install update ya, update-nya yang Jepang gitu. Apa sih yang terjadi gitu maksudnya? Soalnya kan ini beda, saya udah siapin ya. Coba ini kita sambil tunggu aja gitu misalnya. Jadi biasanya ada orang yang bakalan panik gitu misalnya. Nah, ini saya coba simulasikan aja nanti tampilannya seperti apa. Oke, nah kita tunggu bentar lagi, udah selesai dia. Oke, udah selesai. Nah, kita coba on. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi seperti ada tampilan dua game gitu. Jadi ini file yang base sendiri, ini file update untuk game apa. Ini yang saya bilang tadi, Switch itu mesin ini nggak tahu baca judul tuh nggak tahu. Yang dia tahu itu ya title ID. Ya ini sudah jelas-jelas untuk Switch-nya title ID yang region US ya beda sama yang region Jepang. Ini kan kebetulan kita gampang notice ya, maksudnya kayak yang ini kan tulisannya bahasa Inggris, yang ini kan tulisan bahasa Jepang. Tapi biasanya kalau misalnya beda region ini kayak gini teman-teman. Misalnya ini kan saya simulasikan yang ekstrim ya, jadi US sama Jepang kan bahasanya udah pasti kelihatan. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman download yang region US gitu misalnya, terus DLC-nya itu region Eropa, kan bahasanya sama rata-rata. Jadi kan tampilannya sama. Jadi ini suka, ini kok malah beda gitu. Ini kebetulan saya yang beda ya bahasanya gitu. Jadi bisa dicek dulu gitu maksudnya. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi kalau misalnya filenya beda jadinya kayak gini. Dan karena ini cuma file update ya, keluar sih gamenya. Maksudnya tampilan di home screen keluar. Cuman lihat ya, ini kayak tampilan ada kayak menu cloud. Jadi base game itu harus ada. Nah, ini seperti simulasi apa teman-teman? Ini seperti kayak teman-teman main cartridge jadinya. Jadi kayak main cartridge itu kan kayak gini kan tampilannya. Jadi gamenya ada tapi harus masukin cartridge. Kenapa? Soalnya ini base gamenya belum ada. Nggak ada di mesin ini. Kamu harus masukin gamenya dulu, baru bisa kebaca di sini. Jadi misalnya teman-teman somehow misalnya punya game ini yang Jepang ya. Terus teman-teman masukin aja, ini pasti bisa dimainin gitu. Yang penting update-nya sama, DLC-nya sama. Nah, gampangnya gimana sih tampilannya kalau di DBI ya? Saya gampangnya biasanya pakai ini. Jadi ke browse install application baru ketahuan. Oh, yang merah ini berarti cuma update-nya. Oh, ini kan U ya. U ini kan maksudnya update. Jadi kalau B itu base teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Ini ya. Jadi kalau yang di B itu maksudnya base ya, file gamenya base. Tapi kalau yang merah ini U. Jadi di garis merah itu maksudnya ini game nggak bisa dimainin. Soalnya cuma ada file yang update-nya aja begitu. Oke, ini kita coba hapus dulu ya misalnya. Nah, terus oke. Sama nggak sih misalnya kalau kita ini install yang file DLC-nya aja? Sama. Nah, kita sekarang coba ya. Ini kan saya udah siapin yang ini ya, DLC gitu misalnya. Kita siapin. Coba kita install dulu. Oke, di bear return. Sama teman-teman. Tuh. Nah ya kan dia nge-flash sedikit kan. Tuh. Sama, dia cuman kelihatan ini. Nanti tampilan di DBI-nya begini. Tuh, sama merah juga. Ya. Ini saya hapus lagi. Oke. Itu jadi misalnya kayak kita coba file teman-teman ini dapat ya, make sure harus sama. Misalnya ini saya udah siapin ya, ini yang US kan, yang bener ya, yang satu ini apa, satu region ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman install, nah ini make sure benar teman-teman. Ini signature invalid ini abaikan aja ya. Ini cuma the warning, dia cuman kayak nggak bersih aja dumpingnya gitu. Nah, tapi terinstallnya cuma satu teman-teman. Nah, berarti ini regionnya udah benar. Gitu. Ya, nanti teman-teman bisa cek lagi di sini. Ya, misalnya kalau gamenya udah benar, ini kan ada kalau di DBI ya, B sama D ini DLC maksudnya ya. Nah, cek. Oh, ini kan benar kan, berarti udah satu region gitu maksudnya. Ini udah benar gitu. Misalnya saya coba ini saya hapusin dulu ya misalnya. Oke, berarti ini tinggal base game-nya aja gitu. Terus kalau misalnya kita cari lagi misalnya
Teman-teman, ini ya, saya udah balik-balik bilang kalau misalnya game itu harus diinstal base-nya dulu gitu teman-teman ya. Jadi kayak nggak bisa cuman update-nya aja gitu maksudnya. Terus kalau misalnya update teman-teman ya, kan ada beberapa versi tuh, misalnya kayak kita bilang ini, kalau ini kan versinya misalnya kayak gini ya, tulisannya kan 65536 gitu. Terus kan ini kan biasanya versi 101, terus ada 102 segala macam. Nah, biasanya saya juga dapat banyak pertanyaan kayak gini misalnya. Kalau misalnya terakhir versinya terinstall tuh 101, misalnya 65536 jam. Terus ada misalnya 3 iterasi update lagi. Misalnya ada 102, 103, 104, terus tiba-tiba keluar baru versi 2 misalnya gitu. Nah, apakah diinstalnya itu harus satu-satu di-download, apa bisa langsung lompat biasanya gitu. Jadi teman-teman jangan panik, jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman dapat yang versi lama, terus tiba-tiba banyak versinya, itu teman-teman bisa langsung lompat teman-teman. Jadi kayak nggak harus download satu-satu, kayak download yang ini dulu, terus download yang versi 102, habis 102 diinstal, pindah 103 gitu, nggak perlu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman dari 101, terus langsung lompat ke versi 2 gitu, bisa teman-teman ya. Jadi dia langsung overwrite gitu maksudnya teman-teman. Dia nggak jadi 2. Misalnya kayak saya nggak ada bawa file di sini ya. Tadi nggak ada ini ya. Tapi saya kayak ini misalnya 327 gitu. Nah, teman-teman misalnya punya yang versi 65 ya, 327 ini kan pasti lebih tinggi dari yang 65 536 ya. Nah, teman-teman langsung ini kayak install versi yang ini kan juga bisa gitu Mas dari teman-teman. Gitu kan, misalnya kita coba sambil install gitu, dia bisa gitu. Terus misalnya malah dibalik gitu misalnya. Habis teman-teman install yang 327 ini, terus teman-teman quote and quote malah downgrade ya gitu. Malah downgrade ke yang versi yang di bawahnya. Bisa juga teman-teman, dia langsung overwrite gitu. Kita cek dulu ya. Nih, sorry obsession. Oh ini, udah ada update-nya versi 327. Teman-teman install yang 65 gitu, ya dia langsung overwrite yang 37 malah gitu. Dia tidak peduli kayak habis naik, terus nanti turun dan segala macam, itu enggak. Kalau untuk environment game ini enggak ya teman-teman. Jadi bisa, cuman tapi kan kalau itu kan untuk apa ya, maksudnya kan biasanya kan kita biasanya cari yang ini apa, yang versi yang lebih tinggi. Oh sorry, itu kepake kalau misalnya teman-teman ada mau pakai cheat ya. Kalau cheat ini kan harus spesifik sama versi ininya ya, versi update-nya biasanya. Jadi kalau misalnya cheat yang dipakai di versi 5 misalnya, di sini kan 327 ini ya. Biasanya kalau teman-teman cheat-nya untuk yang versi 4 atau versi 3-nya biasanya nggak bisa dipakai di versi 5. Itu mungkin teman-teman kalau bisa download ya. Jadi nggak perlu, saya rasa sih nggak usah misalnya ini di delete record dulu terus diinstal lagi, saya rasa nggak perlu. Diinstal lagi diinstal langsung ditumpuk, saya rasa bisa. Tapi kalau mau dihapus dulu kayak gini, misalnya dihapus record gitu bisa. Jangan lupa di clean orphan ya, biar bersih tiketnya. Oke. Mungkin itu ya. Terus kayak misalnya kita coba demo sekali lagi ya, misalnya kalau kita misalnya install cuman base game apa DLC-nya aja, apa yang terjadi ya. Ini saya udah siapin kayak ini, misalnya saya install DLC-nya, saya install DLC-nya aja deh, gitu misalnya, apa yang terjadi, ya, terus nanti kita lihat. Nah, ini kan DLC-nya aja nih, ya kita bisa lihat nih di browse install aplikasi, itu kan merah ya. Oh ini malah filenya rusak lagi misalnya. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman ya, file rusak ini, nah teman-teman jangan panik nih. Oh ini biasanya saya habis install, tapi muter terus, ini gimana? Ini ditekan nggak bisa could not start the software segala macam ini. Biasanya kayak gini teman-teman, ini filenya error ya teman-teman. Nah ini bisa dicek, biasanya sih gampangnya saya ke DBI terus browse install application. Nah itu kan jadi tanda tanya ya gitu. Jadi kayak instalasinya rusak dan segala macam. Nah tuh. Jadi kalau teman-teman ketemu kayak gini, gampang tinggal dihapus saja. Ya. Tuh harusnya udah bener ya, udah hilang. Oke, tinggal nanti cari file yang dumpingnya betul ya, yang bagus gitu, maksudnya supaya bisa dimainkan gitu ya. Saya rasa ini udah cukup ya teman-teman. Jadi make sure sama ya. Jadi kalau regionnya sama, ini kan kebetulan saya pakai ini yang ekstrim ya, Japan sama USA. Tapi kalau kadang-kadang USA kecampur sama Europe gitu, misalnya dia nggak bisa teman-teman. Jadi Europe aja, US aja gitu ya. Atau Jepang aja ya. Nanti kalau misalnya bahasa apa tadi kan saya udah lihat ajarin ya di websitenya gitu ya. Nanti kalau misalnya tadi yang ini filenya rusak gitu, jangan khawatir, tinggal dihapus saja ya dari sini. Kalau saya biasa di browse install application bisa ya. Ini saya rasa lebih praktis caranya. Atau biasanya kan di ini ya, di setting sistem ini yang data management, terus ini kan masih masuk lagi kayak manage software, terus ini harus dihapus dari sini. Saya rasa lebih cepat dari sini ya gitu. Oke, nah kita balik ke rekap dulu. Saya rasa ini udah cukup mewakili lah ya gitu ya untuk
apa namanya, untuk real skenario-nya kalau misalnya apa di in real life-nya itu kayak gimana. Jadi jangan takut, make sure ini ya kayak cek ininya gamenya. Nih sekali lagi saya bolak-balik nih biar inget terus ya, title ID-nya di sini kalau perlu. Oke, kita balik rekap dulu ya. Oke teman-teman, saya rasa saya sudah bahas cukup banyak dan mendetail soal apa yang teman-teman perlu ketahui dari game ini ya, informasi soal game dari hulu sampai hilir, dari jenis file ekstensinya, bacanya gimana, manuvernya gimana, terus kalau misalnya ada troubleshooting dan segala macam seperti apa. Oke. Nah, ini tadi kita rekap sebentar aja ya. Ini kayak gini tadi. Jadi file extensionnya ini teman-teman ya, kalau NSP itu yang dari shop, kalau yang SCI itu dari cartridge ya, kalau NSZ ini yang kompresannya NSP, XCZ ini kompresannya SCI. Kalau Super SCI ini file XCI yang sudah dikompil gabungan dari base, update sama DLC. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman download ya atau dapat ngedump dari mana segala macam, file-file semua ini tadi sebenarnya kalau diinstalkan ke Switch modelnya itu sama aja jadi NSP gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut misalnya, oh saya download yang XCI, saya dapat yang NSP, saya ngedumpnya dari ini terus saya kompres semua, jangan takut, semuanya itu tetap jadi NSP. Jadi bebas aja. Yang penting teman-teman filenya nggak rusak ya. Tadi kan saya ada demo yang kalau misalnya rusak, corrupt filenya itu jangan, make sure aja jangan kayak gitu. Tapi kalau filenya seperti apa bebas, oke? Ini kalau yang teman-teman main ini pakai cartridge ya gitu ya, update sama DLC-nya itu adalah file yang terinstall gitu ya, dan yang NSP. Tapi cartridge-nya itu read only gitu. Jadi nanti tadi kan kita udah lihat ya, jadi kayak nanti keluar gambar kayak awannya itu teman-teman perlu masukkan XCI cartridge-nya itu supaya nanti bisa main. Soalnya itu base file-nya tidak ada teman-teman. Jadi either teman-teman bisa download ya, maksudnya download dari shop gitu atau diinstalkan atau pakai yang cartridge itu jadinya kayak gitu, ada yang gambar awan tuh tadi kita udah lihat ya. Terus tadi yang ini kan Super XCI ya, nah, kita udah bahas tadi, kita udah lihat, oh ini yang file XCI seperti apa. Kalau ada yang file-file gabungan itu teman-teman, saya rasa udah dihindari aja, lebih bagus yang satu-satu aja, lebih hemat ya. Yang ini kan kenapa Super XCI nggak relevan lagi ya, soalnya kan mostly intinya untuk dipakai untuk XOS aja teman-teman gitu maksudnya. Jadi kalau dibilang kayak untuk hemat spasi udah nggak mungkin. Jadi saya rasa udah nggak relevan lagi, teman-teman nggak usah download. FW requirement-nya, minimal firmware-nya juga udah di atas lah teman-teman, kan dari 11 ke 15 itu udah jauh sekali gitu ya. Terus kita juga nggak bisa bedain ya, teman-teman lihat sendiri tadi mana yang patch mana yang nggak ada informasinya. Jadi saya rasa kalau saran pribadi saya ya, nggak usah gambling, download yang ini aja ya, cari yang NSP, yang file pisahan aja. Oke, gitu. Nah, gimana teman-teman? Ini videonya panjang ya, soalnya memang yang di cover banyak gitu. Saya rasa sudah saya rasa itu semua yang teman-teman perlu tahu ya soal game. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, bisa kolom komentar aja diketik, nanti tanyakan ke saya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe teman-teman. Nanti ada saran apa di sana, kita komunikasi aja. Oke, I'll see you on the next video. Ciao.